Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya anak-anak Ibu? Baik, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita tidak sendiri, kita diawasi oleh Bu Yeni sebagai observer ya. Halo Ibu Yeni. Ya. Iya, Bu Yeni. Nah, Ibu Yeni sudah siap? Alhamdulillah siap, Bu Dia. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni. Pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini ada 7 tujuan. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan belajar muatan IPS, posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Kalian baca teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN yang ada di buku siswa milik kalian. Nah, isinya apa saja? Yang pertama yaitu Udin dan teman-teman mengunjungi apa? Pameran negara-negara ASEAN. Pintar. Kemudian yang kedua, Mereka menemukan anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. iya betul, mereka menemukan anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Yang ketiga, Udin bisa mendapatkan informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan. jadi itu adalah informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Nah, apa saja sih peranannya? Yang pertama apa? Siapa yang tahu itu? Ikut berperan serta dalam lumbung padi ASEAN. Iya, ikut berperan serta dalam lumbung padi ASEAN. Kemudian, Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. iya, TOMEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian, nanti di WA Group Ibu akan kirimkan sebuah link blog Ruang Guru. Jadi di situ nanti kalian bisa buka, kalian baca. Di situ ada informasi peranan dan posisi Indonesia melalui media cetak IPA, yaitu macam-macam magnet. Dalam pameran negara-negara ASEAN tadi terdapat cindera mata yang terbuat dari magnet yang bisa ditempel di permukaan yang terbuat dari besi. Contohnya, kalian tahu nggak sih apa sih magnet itu? Siapa yang tahu? Aduh, Ayo, siapa yang tahu magnet? Yang kalian ketahui tentang magnet itu apa? Magnet itu bisa apa? Bagaimana? Magnet bisa? Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Iya, betul. Magnet adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, benda-benda tertentu itu benda-benda apa? Benda-benda logam. Kemudian apa contohnya logam? Besi. Iya, itu adalah benda magnetis atau benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kalau benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, namanya benda apa? Non-magnetis. Pintar. Iya. Sekarang kalian perhatikan macam-macam magnet di bawah ini. Kalian sebutkan ada magnet apa ini? Terus? magnet leader, magnet jarum, magnet Ladang, dan terakhir magnet lingkaran berbentuk keping, begitu ya. Nah, untuk memahami tentang magnet, kalian perhatikan video yang Ibu putar ini. Perhatikan. Di
Di pelajaran sebelumnya, kalian telah mengamati di arena pameran negara-negara ASEAN terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata. Salah satunya adalah cenderamata yang berbahan dasar magnet. Selain untuk cenderamata, ada banyak manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kompas. Kompas yang digunakan sebagai alat penunjuk arah juga menggunakan magnet. Kemudian ada juga obeng. Ujung obeng dibuat bermagnet yang berwarna hitam agar skrup yang akan dipasang menempel pada ujungnya sehingga mudah untuk memasangnya. Untuk lebih memahami tentang magnet, simak penjelasan Ibu berikut ini. Apakah kalian pernah mempunyai kotak pensil seperti ini atau tas seperti ini? Atau kalian pernah melihat kompas? Atau melihat mobil pengangkut barang rosok? Atau kulkas kalian yang kalian hiasi dengan pernak-pernik berbahan magnet? Nah, apa kalian tahu apa itu magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Batu magnet pertama kali ditemukan di Magnesia, yaitu sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa atau sekarang berada di wilayah Turki. Wow, jauh sekali ya dari negara kita. Wow, tempatnya indah sekali ya anak-anak. Magnet memiliki gaya yang dapat menarik benda-benda di sekelilingnya yang disebut dengan gaya magnet. Kekuatan gaya magnet tergantung pada jarak benda dan ketebalan benda. Berdasarkan kita akan berlanjut ke muatan bahasa Indonesia tentang teks formulir. Siapa sih yang pernah melihat teks formulir? Ada yang pernah melihat nggak? Ada apa lagi di situ? Formulir pendaftaran kegiatan Ekstra? Iya, betul. Ini adalah apa tadi namanya? Formulir Yang di atas ini namanya judul atau kop formulir. Nah, selain judul, komponen apa lagi yang ada nih? Nomor 1 apa ini? identitas diri, Ada apa saja di dalam identitas diri? nama lengkap, umur, nama lengkap, umur, alamat, telepon, rumah, nama sekolah, alamat sekolah. Iya, ini adalah identitas diri. Jadi lengkap identitas. Nah, anak-anak, jenis formulir itu bermacam-macam. Yang pertama ada wesel pos. Wesel pos itu biasanya digunakan untuk mengirim uang di kantor pos. Selain ada formulir pendaftaran, ini seperti yang kalian lihat tadi. Seperti contoh yang Ibu tampilkan tadi. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Coba sebutkan. Tentang magnet, pintar. Terus apa lagi? Tentang negara peranan Indonesia di negara ASEAN. Apalagi? Silinder. Magnet jarum. Iya, magnet ladam dan macam-macam. Ya, anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu akan mengirimkan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Nanti di dalamnya itu ada langkah-langkah ya, langkah-langkah yang harus kalian ikuti dan kalian jawab. Ya, anak-anak ya. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.